Halo guys, kembali lagi di channel Mas Sunuy. Oke guys, kali ini Mas Sunuy di depan akuarium nih lur ya, yang isinya ada ikan-ikan predator 2 dan ikan bagian pembersih nih. Ada banyak. Oke guys, kali ini Mas Sunuy akan membahas gimana caranya akuarium airnya tetap jernih atau bening dan bersih ya lur ya, kelihatannya airnya. Gimana sih mas caranya biar bening dan kelihatan jernih. Nah teman-teman bisa dilihat aja, ini air jernih banget lur ya, lihat. Nah sampai kinclong begini kan ya nih. Jadi ketika air jernih begini, caranya sangat simpel dan sangat mudah sekali ya lur ya. Caranya bagaimana? Nah untuk teman-teman semua yang baru bergabung, sebelum saya lanjutkan video ini, monggo di like dulu tombol subscribe nya, karena klik tombol subscribe itu gratis dan membuat Mas Sunuy bahagia. Oke lur, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke lur, terima kasih atas klik tombol subscribe nya, karena klik tombol subscribe itu gratis dan membuat Mas Sunuy bahagia. Nah baik lur ya, ketika kalau kita memiliki akuarium, apalagi dalam kapasitas besar ya lur ya, jadi kalau airnya butak itu dilihat kurang enak, apalagi buat pemandangan atau ditaruh di ruang tamu. Kan nggak mungkin juga ya kita melihat akuarium itu yang airnya tidak jernih, malah jadinya butek, jadi kebanyakan lumut atau kebanyakan pokoknya airnya nggak enak dipandang lah lur ya. Yang pertama kita bahas dulu dari tentang ikannya. Ketika teman-teman ingin memelihara ikan, misalnya ikan predator gitu lur ya, kalau memelihara ikan predator itu sangat simpel. Predator itu biasa kan kotorannya, kalau ngeluarin kotoran itu kan banyak lur ya dia itu. Nah biasa itu dia tuh karena makanannya bisa yang pakan hidup atau pakan, bisa teman-teman berikan pakan pur juga, pur ikan khususnya itu lur. Nah kalau predator begini ini sangat kotor lur, biasanya itu kalau buang air besarnya itu dalam bentuk besar-besar, jadi amoniaknya masuk kesedot oleh mesin. Nah mesin ini kesedot lur dengan kapasitas yang juga standar nasional dengan ukuran akuarium seperti ini. Jadi kita bahas dari ikan. Ketika teman-teman memelihara ikan predator, teman-teman juga harus memelihara ikan yang sebagai pembersih. Contohnya ikan apa? Nah contohnya seperti ini lur, ini tuh ikan kaviat nih. Ikan kaviat ini dia itu adalah pemakan lumut atau pemakan pembersih-bersih kotoran. Nah ini saya pelihara dari kecil lur, karena ini waktu itu umurnya masih kecil-kecil. Ini juga ikut kecil, alhamdulillah sekarang udah mulai dewasa besar juga lur. Jadi selain dia sebagai penghias di dalam akuarium, dia juga bagian pembersih di akuarium. Ini namanya ikan kaviat. Nah kalau ini juga sama lur, 3 ini ikan-ikan pemakan kotoran atau pembersih lumut juga. Untuk namanya saya lupa nih lur ya. Ikan ini juga bisa teman-teman searching juga, bisa dilihat. Ikan ini juga sama nih ya, betul lagi yang sirip merah juga saya berikan di sini tuh. Ikan pembersih itu ada kaviat 3 ini dengan ini, dan yang tidak tertinggal adalah ada ikan sapu-sapu lur. Nah saya gunakan sapu-sapu hitam. Kalau saya bilang sapu-sapu hitam ini ikan yang terkuat ya dibandingkan sapu-sapu albino, karena saya sudah mengganti 2 ikan sapu-sapu yang albino, namun hasilnya kurang bagus, kurang maksimal, dan hasilnya malah dia nggak kuat. Tapi yang hitam ini saya alhamdulillah awet nih, dan dia juga pembersih kacanya juga bagus, pemakan lumut juga bagus. Dia bisa pemakan lumut atas bawah lur ya. Maksudnya di bawahnya itu adalah dasar akuarium ini dibersihkan sama dia. Kadang di dinding-dinding pinggir kanan belakang, depan belakang juga dibersihkan oleh dia. Jadi gitu lur.
kita sebelum melihara ikan, kita juga harus, misalnya teman-teman ingin melihara ikan arowana, predator atau arowana atau lainnya atau seperti ini. Tapi teman-teman juga harus membeli ikan yang untuk pembersih, pemakan kotoran atau pemakan bersih, pemakan lumut. Jadi biar sekaligus ketika kotoran dari ikan predator teman-teman semua dimakan, jadi otomatis mesin penyedot itu tidak terlalu menyedot kotoran semua lur. Itu jadi ikan ini tugas dan pokoknya sebagai penghias juga dan sebagai pembersih juga gitu lur ya. Ya tapi alhamdulillah jadi kelihatan air itu jernih dan bersih sekali seperti ini. Kan kalau dilihat begini kan enak toh, seger. Jadi dilihatnya juga enak, dilihatnya seger dan tidak terlalu bagaimana. Dan kedua, teman-teman juga harus menggunakan mesin yang maksimal ya, sesuai dengan ukuran. Bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya untuk kapasitas mesin pompa air ini. Ketika teman-teman ingin menggunakan ukuran akuariumnya berapa kali berapa, sesuaikan lur. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Gitu. Jadi maksimal. Jadi penyedotan juga bagus dan air juga tersaring dengan baik. Gitu lur ya. Dan juga harus ditambah-tambah dengan peralatan yang lain kayak itu lur ya. Jadi pengurai kotoran-kotoran jahat bisa juga lur ya. Seperti itu lur. Dan selanjutnya teman-teman juga tidak lupa dengan penyaringannya. Nah, ini mesin dari mesin air disedot. Selanjutnya ini saya menggunakan kaos kaki lur ya, tapi kaos kakinya baru nih lur. Tapi alhamdulillah bisa dilihat teman-teman, lihat tuh airnya jernih, bersih sampai ke ujung, dimasuk lagi, akhir tersaring lur. Lihat lur ya, air tersaring isinya melalui 4 tahap. Tahap pertama, air disedot oleh mesin masuk ke dalam pipa, setelah itu tersaring oleh ini kaos kaki. Dan kedua, saya menggunakan kapas hijau. Kapas hijau ini kapasitasnya bagus juga lur. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia bisa menumpuk menampung kotoran-kotoran yang ada dari dalam akuarium. Dan lapisan ketiga, saya baru menggunakan kapas putih. Dan ini di kapas ketiga. Dan untuk kapas keempat, saya menggunakan kawat sebagai penyaring juga. Dan ini juga saya pasang penyaring juga untuk mengurangi bakteri-bakteri jahat. Dan secara otomatis nanti bakteri jahat itu akan menempel ke sini. Gitu lur ya. Nah, selanjutnya yang di kotak kedua, saya juga menggunakan ini juga lur, supaya bakteri-bakteri yang dari kotak pertama tersaring di sini. Karena ini putar-putar bagus lur ya. Sama pun saya ini juga yang besar dan yang kecil. Yang kecil saya bikin putar, yang gede saya taruh di jaring seperti ini. Supaya apa? Biar bakteri-bakteri jahat atau bakteri kotor itu tersaring, benar-benar tersaring dan tidak tumpah kemana-mana. Dan selanjutnya saya menggunakan ini juga lur ya, sama untuk menempel bakteri-bakteri yang warna coklat atau apa, jadi nanti akan menempel ke sini lur, gitu lur ya. Dan terakhir saya kosongan, langsung pipa masuk ke dalam akuarium, jadi air kelihatan jernih lur. Coba lur ya. Nah, ini air benar-benar jernih dan nggak kotor sama sekali lur, kelihatan jernih sekali. Wah, seger toh. Jadi lihat lur. Nah, jadi sungguh luar biasa. Caranya sangat simpel sekali lur ya, supaya akuarium teman-teman ini dilihatnya enak dipandang dan tidak menjijikkan gitu lur ya. Jadi ya seperti itulah lur ya, video-video ini saya ini mungkin bisa teman-teman tiru di rumah, supaya teman-teman yang memiliki akuarium atau pemula bisa melihat kejernihan akuarium biar sehat dan bugar. Jadi kalau airnya sehat, otomatis ikannya pun sehat lur. Apalagi ikan-ikan hias seperti ini, dia harus membutuhkan
sirkulasi udara di dalam air itu bagus dan airnya juga harus bagus. Jangan sampai menghasilkan air yang kotor dan banyak bakterinya. Nah, itu ikan nggak tahan lama lur, pasti akan mati. Karena segala penyakit itu kita harus dalami dari airnya dulu. Kalau kadar airnya lumayan bagus, berarti ikan akan sehat lur. Seperti itu lur ya. Jadi ikan pun berenang-berenang dengan bebas, santai. Jadi ikan ini akan nyaman dengan suasana ya lur ya. Suasana di dalam akuarium ini yang luas ini, dan suhu airnya juga bagus, kadar airnya bagus. Jadi ya secara otomatis ikan pun akan sehat dan tenang dan nyaman di dalam akuarium. Ya mungkin itu aja lur ya dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Oke lur, terima kasih. Matur suwun.